Setelah kematian Bill dan Rohan yang penuh misteri, rentetan kejadian mencekam tak berhenti melingkupi semua orang di TMD Hotel, milik Raja Teknologi Andy Ronson. Kematian Rohan yang diduga kuat dilakukan oleh peretas dengan cara mengatur pacu jantungnya, sepertinya berhubungan kuat dengan helm Sion yang terkunci dan nyaris membuatnya mati. Anak nongkrong dalam episode kelima ini ada beberapa orang yang diduga berhubungan dengan rentetan peristiwa tersebut. Melalui CCTV, Derby dan Andy menyimpan dua nama yang terlihat berada di detik-detik kematian Bill, yaitu David dan Lu Mei, yang tampak bermain poker bersama Martin dan Lee Anderson. Namun bukan berarti Andy dan Lee bisa terbebas dari kematian dua orang di sana. Karena kini Derby menemukan motif yang kuat dari keduanya untuk membunuh Bill, yaitu Zoomer. Derby menyimpulkan jika Zoomer adalah anak Bill Farah melalui penyakit genetik yang diderita anak itu. Bill dan Zoomer sama-sama menderita sebuah penyakit yang membuat mereka bersin ketika terkena cahaya. Hal ini juga diperkuat dari pengakuan Lee bahwa ia pernah tidur dengan Bill, dan tak lama kemudian ia hamil lalu menikah dengan Andy. Lewat konten berikut, kita akan mencoba mencari poin penting, memecahkan misteri, dan mencari keterkaitan beberapa hal yang berhubungan. Untuk kalian yang melewati bagian-bagian penting dari episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Bagi kalian para pecinta kisah detektif, riddle, teka-teki, dan kisah misteri, konten ini adalah hiburan yang tepat untuk kalian. Mari kita bantu Derby Hart memecahkan misterinya. Let's do it! Derby mungkin cukup kecewa ketika Andy mengakui bahwa sebenarnya ia sudah tahu jika Zoomer bukanlah anaknya. Ia pun membuka diri kalau ia sudah steril sejak kuliah karena menjadi pendonor di bank sperma. Bahkan Lee istrinya tak tahu tentang hal ini. Derby mengira jika Andy membunuh Bill karena mengetahui kalau Bill adalah ayah biologis Zoomer. Andy kemudian mulai membeberkan bahwa morfin yang digunakan untuk membunuh Bill memang berasal dari ruang medis. Mengapa ada banyak morfin di sana? Karena Andy sakit dan sedang berada dalam fase penyembuhan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah orang lain yang tak berkepentingan bisa masuk ke sana dengan bebas dan mengambil morfin yang dikunci dengan kode? Atau mencolok alat pacu jantung hingga menyebabkan Rohan meninggal? Menurut Andy, pelakunya bisa saja orang terdekatnya seperti Eva dan Todd. Kematian Bill kemungkinan berkaitan dengan orang-orang yang menginginkan kejatuhan dirinya, memanfaatkan kematian tersebut untuk menjatuhkan namanya. Setelah memindai CCTV, Derby dan Andy memutuskan untuk memanggil dua orang yang paling dicurigai karena terlihat di antara waktu kematian Bill, yaitu David. Ia ada di lorong pada pukul 12:16. Bill tewas pada pukul 12:06. Semua terekam kecuali pukul 11:59 saat sistem membuat pencadangan, waktu yang digunakan pembunuh untuk menyerang Bill. Semua ruang juga terekam kecuali kamar tidur. Pembunuhnya benar-benar mengerti tentang seluk-beluk hotel dan sistem keamanan. Meski awalnya menolak, namun David akhirnya mengakui jika di jam tersebut ia ke kamar Oliver dan Oliver sendiri mendukung alibi tersebut. Mereka kemudian pergi ke kamar David dan sekitar pukul 11 David menerima telepon, kemudian Oliver pergi. Setengah jam kemudian David ke kamar Oliver dan menurut David, Oliver terlihat resah. Namun Derby menyimpulkan jika di tengah malam saat Bill dibunuh, Oliver sendirian. Derby juga menanyakan tentang sepatunya yang aus. Oliver mengakui jika sebenarnya ia bisa berjalan, namun tak jauh dan tak bisa lama tanpa kursi rodanya. Andy kemudian memeriksa catatan telepon dari kamar David, dan ternyata pada pukul 11:07 Bill menelponnya sekitar 27 detik. Tapi sistem tak merekam percakapan. Mengapa Bill menelpon David? Derby bahkan tak menemukan keterkaitan antara dua orang tersebut. Andy dan Derby kemudian beralih pada Lu Mei. Wanita itu bermain poker bersama Martin dan Lee pada jam 11 sampai jam 1 malam. Menurutnya tak ada yang keluar dari ruangan kecuali Lee Anderson.
Ia kemudian mengakui harus meretas firewall untuk menghubungi timnya agar bisa membawanya pulang karena ia merasa terancam setelah kematian Rohan. Darby kemudian melanjutkan penyelidikannya sendiri karena Andy menolak untuk bertanya pada Lee. Lee mengatakan kalau ia melihat Zoomer saat ia keluar di tengah-tengah permainan poker. Ketika membeberkan fakta bahwa Zoomer adalah anak Bill Prang, Lee terlihat syok karena ia sendiri tak tahu tentang hal itu. Bahkan ia tak tahu jika suaminya sudah steril. Ia begitu marah saat Darby mengatakan telah memberitahukannya pada Andy. Ketika Lee pergi, Darby menemukan rambut palsu, identitas dan paspor palsu. Lee kemudian memergokinya dan mengatakan ada banyak rahasia yang ingin ia katakan pada Darby. Saat berada di kamarnya, seseorang menyerang Darby dan memperingatkannya melalui suara elektronik dari HP. Jika berhasil ke tengah, kau tak akan mendapatkan Bill kembali. Aku tak mau membunuh lagi. Jangan paksa aku. Siapa kira-kira yang menyerangnya? Apakah itu David atau Lee Anderson? Ketika mengatakan jika Zoomer adalah anak Bill, Sian yang saat itu sedang sakit karena trakeanya harus dibelah untuk menerima oksigen, ia mengatakan jika Zoomer menghasilkan ratusan ribu dolar setiap harinya. Sebagai dana perwalian, asalkan Lee tetap bersama Andy, itu uangnya juga. Dari sini motif Lee untuk menghabisi Bill semakin tercium. Tak heran jika ia merasa Bill sebagai ancaman yang bisa merusak segalanya. Setelah mengungkapkan hal itu, Sian tak dapat bertahan. Total ada 3 korban nyawa yang telah terenggut di balik acara orang-orang cerdas ini. Ketika berada di kamarnya, lampu tidur berkedap-kedip. Darby mulai menyadari jika itu adalah kode Morse. Darby mencatat pesannya. Aku tahu kenapa Bill menelpon David. Kolam renang pukul 10. Darby menuruti pesan itu dan pergi ke kolam renang. Namun belum ada siapa-siapa di sana. Karena dingin, Darby masuk ke kolam renang yang hangat. Namun ketika ia menyelam, penutup kolam renang tiba-tiba menutup. Darby terjebak. Ia sempat melihat 2 orang di atas. Siapakah mereka? Siapa yang mengirim kode Morse pada Darby? Di antara sekian banyak orang atau peretas, Lee Anderson adalah orang yang paling mungkin mengirim kode Morse padanya. Ia membaca buku Darby dan menurutnya bagian yang paling ia suka adalah saat Bill mengirim ucapan ulang tahun kepada Darby melalui lampu-lampu di rel kereta api. Apakah Lee menjebak Darby? Anak nongkrong, selain petunjuk-petunjuk di atas, hal-hal berikut juga tak kalah penting untuk dilewatkan. Zoomer memeriksa Darby seolah-olah ia adalah dokter. Ia berbicara pada Eva telah melakukan kunjungan dokter untuk Darby. Andy mengundang mereka ke tempat ini mungkin sebagai pertimbangan siapa yang nanti layak untuk bersama orang-orang super kaya ketika terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Karena kemungkinan mereka akan berada di bunker dalam waktu yang lama. Robot-robot yang mereka lihat sebelumnya kemungkinan besar sedang membangun dan menggali kedalaman untuk membuat satu lagi seperti yang sedang mereka tempati sekarang. Darby mencurahkan isi hatinya yang sedang sedih pada asisten AI, Ray. Ray menyimpan banyak rahasia terdalam dari orang-orang.